Selamat siang John-Johnku semuanya. Kembali lagi bersama aku di channel Naga Odds, channel yang memberikan prediksi seputar mix parlay, single bet, dan bola jalan. Oke John, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya kalian masih sehat kan? Seperti biasa John, di sini aku akan membawakan 4 pertandingan dari 3 liga yang berbeda. Yang pertama John, dari Big Match, perebutan juara 3. Dari UEFA National League ada Netherlands melawan Italia. Yang kedua John, final UEFA National League, Spanyol melawan Kroasia. Yang ketiga John, dari Sweden Etanor, IF Slavia melawan Bodenbeka. Di laga yang terakhir John, dari Italia Serie C, Lecco melawan Foggia. Sebelum melanjutkan ke pertandingan yang pertama John, di sini John aku akan sedikit mereview build tadi malam John. Di build yang pertama John, aku bawa handicap Kappa melawan Japs. Di sini John aku ambil di Kappa tan 1/4. Skor akhir dari pertandingan ini 3-1 John. Kappa sempat tertinggal 0-1 di babak pertama, dan di babak kedua John, Kappa mampu bangkit dan mencetak 3 gol. Di sini John, Kappa comeback John tadi malam John, dan kita menang. Di laga yang kedua John, Levante melawan Deportivo Alaves. Di sini John aku ambil di Levante pur 1/4. Skor akhir dari 90 menitnya 0-0 John, kita kalah. Kedua tim John memaksa untuk melaju ke extra time, di mana John gol sakit atau gol-gol di menit setan dari Deportivo Alaves dicetak di menit 120 tambahan waktu 9 menit John melalui penalti dari Villaibri, dan mengantarkan Alaves untuk melaju ke promosi Liga 1 Spanyol John, atau ya La Liga John. Padahal John, Levante bermain di kandang, tapi ya namanya bola John juga sulit ditebak. Di laga yang ketiga John, Azerbaijan melawan Estonia. Di sini John, aku ambil di Azerbaijan pur 1/4. Bermain di kandang John, Azerbaijan hanya mampu berbagi poin dengan Estonia. Skor akhir dari pertandingan ini 1-1 John. Di sini John kita kalah separuh. Dan di laga yang terakhir, Norwegia melawan Skotlandia. Di sini John aku ambil di Skotlandia tan 1/2. Skor akhir dari pertandingan ini 1-2 John. Norwegia mampu mencetak gol melalui penalti, yaitu yang dicetak oleh Erling Haaland. Tapi John, Skotlandia mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Jadi John, di build yang pertama kita, sayang sekali John, harus win 2 dan LH2. Sebenarnya kalau laga Levante melawan Deportivo Alaves kita menang, di sini John kita sedikit mempunyai ya harapan John. Dan untuk over undernya John, yang pertama aku ambil di bawah 3/4 Kappa melawan Japs. Di sini John kita kalah. Kukira John, di laga Kappa melawan Japs akan terjadi under. Kappa mampu menang dengan minimal selisih 1 gol. Kemarin perkiraanku John akan terjadi under, malah over. Di laga yang kedua John, aku ambil di atas 1/3/4. Di sini John kita kalah. Yang kedua John, di laga Azerbaijan melawan Estonia, aku ambil di atas 2 John. Di sini kita seri. Dan di laga yang terakhir John, aku ambil di atas 2/4 Norwegia melawan Skotlandia John. Di sini John kita menang. Jadi John, untuk over undernya sendiri kita harus L2 seri dan menang 1 kali John. Payah. Dan untuk single bet kita tadi malam John, aku ambil 2 single bet. Yang pertama,
aku ambil di atas 2,5. Norwegia melawan Skotlandia John. Di single bet kita yang pertama berhasil mulus, tapi John, di single bet kita yang kedua yang kubomkan di laga Levante melawan Deportivo Alaves John. Di sini aku ambil di Levante pur setengah dan Levante malah ngelawak John. Kacau. Aku minta maaf kepada John-Johnku semuanya karena prediksi tadi malam kita di prank sama laga Levante dan Azerbaijan. Oke John, karena waktu yang cukup terbatas, kita langsung saja melanjutkan ke pembahasan kita hari ini John. Di pertandingan yang pertama, Netherlands melawan Italia. Di sini Bandot memberikan pasaran handicap 1/4, setengah, lek-lekan dan pur balik dari Italia 1/4 John. Sedangkan untuk over Andrea sendiri, di sini John, Bandot memberikan pasaran 2/3/4, 2,5, 3 dan 2/4. Oke John, kita langsung saja masuk ke statistik dari kedua tim. Perebutan peringkat 3 di final Liga Bangsa-Bangsa. Di sini John, Belanda akan melawan Italia. Di mana John, kemarin Belanda kalah dari Spanyol dengan skor 2-1, sedangkan Italia kalah dari Kroasia melalui extra time 2-4 John. Dan di sini John, Belanda kondisi tim saat ini 50%, sedangkan Italia juga 50%. Kedua tim John telah bertemu sebanyak 13 kali sejak tahun 1974, di mana Belanda menang 3 kali, Italia menang 6 kali dan 4 kali berakhir imbang. Kemenangan tertinggi dari Belanda melawan Italia yaitu 3-0, sedangkan kemenangan dari Italia melawan Belanda 2-0 John. Rata-rata gol per pertandingan dari Belanda 1,08, sedangkan Italia 1,31. Di sini John, Italia sedikit lebih produktivitas gol dalam mencetak gol. Belanda kemenangan kandang terakhir melawan Italia terjadi di tahun 1974 John. Dalam 6 pertandingan terakhir Belanda bermain di kandang, Belanda hanya memiliki kemenangan 1 kali, 2 kali imbang dan 3 kali kemenangan untuk Italia. Dengan perbedaan gol 8 berbanding 6, membawa keunggulan untuk Italia John. Terakhir kali mereka bertemu di tahun 2020 John, di mana di Liga Bangsa-Bangsa Grup 1. Di sini John, Belanda mampu menahan Italia dengan skor 1-1. Di sini John, Bandot memberikan persentase kemenangan untuk Belanda 23,08%, sedangkan untuk Italia 46,15%. Dan untuk serinya John, 30,77%. Jadi John, kemungkinan besar di laga ini akan dimenangkan oleh Italia. Oke John, kita langsung menuju ke prediksinya. Dari head to head kedua tim John, di sini Italia sedikit lebih unggul dibanding Belanda. Tapi John, Belanda menjadi tuan rumah. Kemungkinan besar John, di sini Belanda ya minimal mampu membalaskan kekalahannya John di tahun 2020 silam John, di mana Belanda harus tumbang di tangan Italia dengan skor 0-1 John. Dan di sini John, pemain-pemain dari Belanda juga cukup apik. Untuk handicapnya sendiri John, di sini aku berani ambil di Belanda pur 1/4. Sedangkan untuk over undernya sendiri, di sini John, aku ambil di over 2,5 John. Karena John, prediksi skor dari aku di laga ini akan berakhir dengan 3-2 kemenangan untuk Belanda. Oke John, kita menuju ke pertandingan yang kedua, Spanyol melawan Kroasia. Di sini Bandot memberikan pasaran handicap setengah, 1/4, 3/4 dan lek-lekan. Sedangkan untuk over undernya sendiri, di sini Bandot memberikan pasaran 2/4, 2,5, 2 dan 2/3/4. Oke John, kita langsung saja menuju ke prediksinya. Di final Liga Bangsa, Kroasia akan menjamu Spanyol John. Gimana John, kemarin Kroasia mampu mengalahkan Belanda, sedangkan Spanyol mampu mengalahkan Italia. Kroasia saat ini berada di 75% fit, sedangkan Spanyol
42% fit. Kedua tim John telah bertemu sebanyak 6 kali sejak tahun 2006 John, di mana 2 kali dimenangkan oleh Kroasia, 4 kali dimenangkan oleh Spanyol, dan belum pernah berakhir imbang. Kemenangan tertinggi dari Kroasia melawan Spanyol 3-2, sedangkan kemenangan tertinggi dari Spanyol 6-0. Rata-rata gol per pertandingan dari Kroasia 1,50, sedangkan dari Spanyol 2,83. Di sini John, Spanyol lebih unggul produktivitas gol dibanding Kroasia. Di 6 pertandingan terakhir dari Kroasia, di sini mereka kalah 1 kali, seri 1 kali, dan menang 4 kali. Sedangkan dari kubu Spanyol, mereka kalah 3 kali, seri 1 kali, dan menang 2 kali John. Kroasia tidak pernah kalah di 4 pertandingan terakhirnya John. Kroasia sebelumnya memenangkan 4 dari 6 pertandingan melawan Spanyol. Di sini John, Kroasia juga cukup apik John, tidak bisa diremehkan. Di 6 pertemuan terakhir dari kedua tim John, kedua tim terakhir kali bertemu di tahun 2021, di mana Kroasia harus tumbang melalui extra time di tangan Spanyol dengan skor 3-2. Dan di sini John, Bandot memberikan persentase kemenangan untuk Kroasia 33,33%, untuk Spanyol 66,67%, dan untuk serinya John 0%. Di sini John, kemungkinan besar akan dimenangkan oleh Spanyol. Oke John, kita langsung saja menuju ke prediksinya. Dari head to head kedua tim, di sini John, Spanyol lebih diunggulkan di laga ini karena ya dibilang Spanyol mampu mengalahkan Italia dengan skor 2-1 John tanpa melalui extra time, sedangkan Kroasia harus berjuang mati-matian kemarin melawan Belanda melalui babak extra time John. Dan jika dilihat dari pasaran yang diberikan oleh Bandot, di sini John, cukup berani Spanyol memberikan pur paling tinggi 3/4. Jadi John, kemungkinan besar di laga ini Spanyol akan memenangkan pertandingan ini dengan minimal selisih 1 gol. Untuk handicapnya John, di sini aku berani ambil di Spanyol pur 1/4. Sedangkan untuk over Anda sendiri, di sini John, aku berani ambil di over 2/4. Prediksi skor dari aku John, di laga ini akan berakhir dengan 2-1 kemenangan untuk Spanyol. Oke John, kita menuju ke pertandingan yang ketiga. Sylvia melawan Bodens. Di sini Bandot memberikan pasaran handicap 1/4, sedangkan untuk over Anda sendiri, di sini John, Bandot memberikan pasaran 2/3/4. Oke, kita langsung saja John menuju ke statistik dari kedua tim. Di Etan wilayah utara ronde 13, Sylvia akan menjamu Bodens, di mana John, Sylvia saat ini berada di peringkat 13 dengan 13 poin, sedangkan Bodens berada di peringkat 14 dengan 13 poin. Mereka memiliki poin yang sama John. Kondisi tim saat ini, Sylvia 25% fit, sedangkan Bodens 8% fit. Kedua tim John telah bertemu sebanyak 6 kali, di mana 3 kali dimenangkan oleh Sylvia, 3 kali dimenangkan oleh Bodens, dan belum pernah berakhir imbang. Kemenangan tertinggi dari Sylvia melawan Bodens yaitu 4-2, sedangkan kemenangan tertinggi dari Bodens melawan Sylvia 7-0 John. Rata-rata gol per pertandingan dari Sylvia 2,17, sedangkan dari Bodens 3,00. Di sini John, Bodens lebih unggul produktivitas gol dibanding Sylvia. Terakhir kali mereka bertemu di tahun 2019 John, di mana John, di sini Sylvia harus tumbang di kandang Bodens dengan skor yang cukup fantastik John, yaitu 7-0. Dan di sini John, Bandot memberikan persentase kemenangan untuk Sylvia 50%, sedangkan untuk Bodens 50% juga John.
Untuk serinya 0%. Jadi John, di laga ini Bandot memprediksikan akan berakhir seri. Oke John, kita langsung saja menuju ke prediksinya. Jika dilihat dari head to head kedua tim, di sini John, kedua tim sama-sama kuat. Tapi John, performa saat ini Sylvia sedikit lebih unggul dibanding Bodens. Apalagi John, dari 6 pertemuan terakhir kedua tim, 3 kali Sylvia menjamu Bodens. Di sini John, Sylvia menang 2 kali dan kalah 1 kali. Dan di sini John, Sylvia saat bermain di kandang rata-rata mampu mencetak 2-3 gol ke gawang Bodens. Jadi John, di laga ini aku yakin Sylvia tidak akan tumbang di kandang sendiri. Untuk handicapnya sendiri John, di sini John aku berani ambil di Sylvia pur 1/4. Sedangkan untuk over undernya sendiri, di sini John aku berani ambil di under 2/3/4. Prediksi skor dari aku John, di laga ini akan berakhir dengan 2-0 kemenangan untuk Sylvia. Oke John, kita menuju ke pertandingan yang terakhir. Leko melawan Fagia. Di sini Bandot memberikan pasaran handicap 1/4. Sedangkan untuk overrunnya sendiri, di sini John, Bandot memberikan pasaran 2,5. Oke John, kita langsung saja menuju ke statistik dari kedua tim di Liga Seri C babak playoff. Leko akan menjamu Foggia, di mana John, kemarin Leko berhasil menang di kandang Foggia dengan skor 1-2. Kondisi tim dari Leko saat ini 58% fit, sedangkan Foggia 67% fit. Kedua tim John telah bertemu sebanyak 3 kali sejak 2007, di mana 2 kali dimenangkan oleh Leko, 1 kali dimenangkan oleh Foggia dan belum pernah berakhir imbang. Kemenangan dari Leko melawan Foggia yaitu 2-1, sedangkan kemenangan tertinggi dari Foggia melawan Leko juga 2-1. Dengan rata-rata gol per pertandingan dari Leko 1,67, sedangkan dari kubu Foggia 1,33. Di sini John, Leko sedikit unggul produktivitas gol dibanding Foggia. Di 6 pertandingan terakhir dari Leko, di mana mereka kalah 2 kali, seri 1 kali dan menang 3 kali. Sedangkan dari kubu Foggia, mereka kalah 1 kali, seri 2 kali dan menang 3 kali John. Leko telah bermain di kandang. Leko telah bermain di 4 pertandingan terakhirnya saat di kandang John tanpa kemenangan. Di sini John, rekor kandang dari Leko juga sedikit ya dibilang cukup buruk John. Di sini John, Leko terakhir kali menang melawan Foggia di kandang di tahun 2008 John, di mana Leko mampu menang dengan skor 2-1 melawan Foggia di Liga Pro Prima Division Grup A. Di sini John, Bandot memberikan persentase kemenangan untuk Leko 66,67%, untuk Foggia 33,33%, untuk serinya John 0%. Jadi John, di laga ini kemungkinan besar Leko akan memenangkan pertandingan ini. Oke John, kita langsung saja menuju ke prediksinya. Di laga ini John, Leko lebih diunggulkan karena saat ini Leko bermain di kandang. Apalagi kemarin Leko juga mampu mencuri 1 poin di kandang Foggia. Jadi John, kemungkinan besar jika dilihat dari pasaran yang diberikan Bandot, di sini John, Foggia yang memberikan pur. Jadi John, di sini aku positif saja John. Leko minimal mampu menahan Foggia di kandang sendiri John. Untuk handicapnya John, di sini aku berani ambil di Leko tahan 1/4. Sedangkan untuk over-undernya sendiri, di sini aku berani ambil di over 2,5. Karena John, prediksi skor dari aku di laga ini akan berakhir dengan 2-2. Oke John, itulah tadi 4 prediksi dari aku. Apabila John-Johnku setuju dengan prediksiku, boleh John-Johnku bungkus. Dan apabila John-Johnku kurang setuju dengan prediksiku, boleh John-Johnku skip.
Karena John, di sini aku tidak pernah memaksakan kepada John-Johnku semuanya untuk selalu ikut prediksi dari aku. Yang terpenting John, utamakanlah prediksi dan feeling dari John-Johnku terlebih dahulu. Sebelum aku pamit John, di sini aku selalu mengingatkan kepada John-Johnku semuanya untuk selalu mensupport channelku dengan cara like, komen, dan subscribe. Tujuannya agar aku lebih semangat lagi John dalam memberikan prediksi untuk John-Johnku semuanya. Dan jangan lupa John, nyalakanlah tombol notifikasinya agar John-Johnku semua tidak tertinggal seputar informasi prediksi dari aku. Dan sekedar info John, apabila John-Johnku ingin bergabung di grup WhatsAppku, John-Johnku boleh chat nomor yang ada di kolom komentar paling atas. Di situ gratis John, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Setiap hari aku berbagi prediksi mulai dari mix parlay, single bet, dan bola jalan. Kita gaskan bareng John, hancurkan berangkas bandot. Oke John, cukup sekian prediksi hari ini dari aku. Sampai bertemu di prediksi yang akan datang John. Oke John, aku pamit undur diri dan salam Naga Odds. See you next time.